Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 30 Juli 2025 dengan judul Tak Satu Pun dari Penyakit-Penyakit Ini. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mari kita ikuti penjelasannya. Pengalaman saya dengan pasien AIDS dapat diringkas menjadi 3 kasus. Yang pertama adalah seorang pria penderita tukak labung. Dia adalah orang yang sangat stres. Beberapa kali dia mendatangi saya karena sakit perutnya. Tidak lama sebelum dia menjadi pasien saya, dia mengalami pendarahan dan diberi transfusi darah. Saat itu belum ada kekhawatiran mengenai infeksi HIV, sehingga darah tidak diuji. 10 tahun kemudian dia menderita AIDS dan dalam 6 bulan dia sudah mati. Yang kedua adalah pecandu narkoba. Dia menggunakan heroin selama bertahun-tahun. Saat dia datang ke kantor saya, dia benar-benar termotivasi untuk memulai hidup baru. Tetapi sudah terlambat. Hasil tes laboratorium menunjukkan dia positif HIV. Dia meninggalkan kantor saya dan setelah 2 atau 3 bulan datang kembali dengan infeksi besar berwarna kebiruan pada lengannya. Tandanya dia sudah kembali ke narkoba. Itu terakhir kali saya melihatnya. Pasien ketiga adalah seorang Kristen yang baik yang datang kepada saya untuk menjalani pemeriksaan fisik. Hanya satu hal yang membuat saya khawatir, beberapa bintil di sebelah sisi kiri lehernya. Saya memeriksanya dan meminta tes laboratorium. Hasil pemeriksaannya, dia adalah HIV positif. Ketika memeriksanya kembali, saya menemukan bahwa dia pernah terlibat dalam homoseksualitas. Tetapi 5 tahun sebelumnya telah menerima Kristus dan meninggalkan pola hidup itu. Tanpa keajaiban, dia mungkin sudah mati sekarang. Ketiga, kasus ini mewakili 3 cara utama penyebaran AIDS: darah, narkoba, dan seks. Tetapi intinya, ketika pria itu bisa hidup dan sehat hari ini, jika mereka mengembangkan sikap dan perilaku yang didasarkan pada perintah Tuhan. Jika kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, maka tidaklah perlu amarah, membara, dan dendam pahit yang sering menimbulkan Orang juga tidak akan perlu terlihat dengan narkoba atau perilaku seksual menyimpang yang memuaskan diri sendiri. Keluaran 15 ayat yang ke-26 merangkumkannya dengan baik. Jika Anda mengikuti perintah Tuhan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun.
Apa yang dijanjikan Tuhan untuk dilakukan bagi umatnya tidak begitu rumit, ajaib atau supranatural seperti yang dibayangkan. Sederhananya Tuhan berkata, "Aku menciptakan kamu dan aku mengetahui apa yang baik untukmu. Ikuti resepku untuk kesehatan, karena bagaimana kamu memilih untuk menjalani hidupmu hari ini akan memengaruhi hidupmu besok." Apakah Anda hidup hari ini untuk menjadi apa yang Anda inginkan besok? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.